Misalnya ketika tahun 2000 kita mulai mengajak warga untuk sholat berjamaah ke masjid supaya seneng. Ya udah, subuh kita sediakan kopi susu dan snack. Tapi kalau ini dirapatkan di masjid, saya yakin tidak akan jalan karena banyak pengurus yang nggak setuju. Kenapa? Karena sebagian besar pengurus masjid itu kikir dan miskin. Kalau masjid itu malam hari lampunya gelap, pintu dikunci, berarti jamaahnya hanya jamaah lokal saja. Jamaah lokal itu berangkat tergesa-gesa dan lagi nganggo sarung, kesusu, sarungan, sarungnya rano sae, maka kalau ke masjid rasangu gitu. Sangat fenomenal peristiwa ini sehingga muncullah istilah masjid dengan saldo nol. Artinya kan gitu. Jadi ya, dinolkan itu apa? Untuk menyelesaikan masalah umat. Ya, merubah jamaah sholat menjadi jamaah masjid, imam sholat menjadi imam masjid. Sekarang ini di banyak bangunan masjid belum ada jamaah masjidnya dan belum ada imam masjidnya. Maksudnya jamaah masjid itu satu sama lain tuh saling kenal, paham, dan ada upaya untuk saling tolong menolong. Ya, kadang-kadang kita itu sholat bersama, tapi nggak ngerti itu makmum yang di sebelah sana namanya siapa, rumahnya sebelah mana, pekerjaannya apa, anaknya berapa, ekonominya seperti apa, pekerjaan atau penghasilannya dari mana, rumahnya rumah sendiri apa kontrak atau ikut mertua atau dan lain sebagainya. Ya, kalau zaman Nabi ya Nabi dan para sahabat saling kenal satu sama lain, saling mengerti keadaannya. Ya, maka kemudian akan timbul tolong menolong dan imamnya juga imam masjid bukan imam sholat. Kalau imam sholat itu habis mimpin sholat selesai. Kalau imam masjid dia akan perhatikan bagaimana kondisi jamaahnya. Oh, itu ada jamaah yang semuanya sudah habis suruk, ya habis subuh pada zikir, baca Quran, setelah sholat suruk baru pada kundur. Kok masih ada yang nggak pulang? Sepertinya ada masalah. Nah, kalau imam sholat nggak peduli, kalau imam masjid mesti perhatikan itu. Nah, ada apa, Bu? Barangkali kalau ada masalah kami bisa bantu, silakan. Kalau agak malu di sini, masuk aja ke kantor masjid. Sampaikan, ini Pak, saya itu rumah kontrak, baru aja diultimatum oleh pemilik rumah, disuruh membeli rumah yang saya kontrak. Kalau tidak, disuruh pindah ke tempat lain karena rumah itu mau dijual. Saya ini pegawai perusahaan, baru pensiun 2 tahun lagi, tabungan saya hanya 80 juta, padahal rumah itu disuruh beri 480. Insya Allah kalau 2 tahun lagi saya dapat sanggup pensiun dari kantor, dari perusahaan, saya bisa membayar, Pak. Tapi kalau sekarang nggak mungkin. Saya sudah coba ke beberapa bank, termasuk bank syariah, bisa nggak pembiayaan pembelian rumah. Ternyata kalau 2 tahun pinjam 400 juta itu pengembaliannya di atas 600 juta, saya nggak bisa nanti membayarnya. Padahal saya sudah kerasan di Jogokarian ini. Mau pindah ya bingung, mau beli nggak punya uang, mau pinjam nggak punya jaminan, dan mengembalikannya belum ada gambaran. Oh ya sudah, baik. Kita telepon bendahara masjid. Mas, ke kantor masjid sebentar. Oh ya, ada apa? Kas kita ada berapa? Banyak, Pak. 500 juta ada? Ada, ya udah.
ini rumah kontrak itu kita beli dulu biar tetap ditempati ibu ini. Ibu silakan nyicil ke masjid dan nanti kalau udah ada sangon pensiun dilunasi ke masjid tanpa biaya administrasi, tanpa bagi hasil. Alhamdulillah setelah 2 tahun sudah dikembalikan, bahkan bisa mengupgrade rumah. Masih ada sisa, Pak, ini saya anggap aja 2 tahun ini saya kontrak ke masjid lah, ini saya bayarkan kontraknya ke masjid. Itu dengan kesadaran sendiri, ya. Ada bakul bubur kacang hijau. Udah Pak, Mas, Pak, saya itu mau beli rumah itu, ada yang dijual, cuma saya nggak punya uang, tapi kalau saya menyisihkan 5 juta sebulan insya Allah bisa. Ya Alhamdulillah kita bisa tadi talangi dulu pembelian rumah. Jadi masjid itu kita programnya sudah sampai talangan pembelian rumah. Ya. Kita sekarang ini baru mau membeli tanah sekitar 8.000 meter di daerah Ngawen. Ya, nah, terus jamaah kita yang belum punya rumah, belum punya tanah, yang pengen, nanti kita akan bangun Jogokaryan 2 di sana. Itu ya, kita coupling nanti ya, gitu. Jadi harus ada imam masjidnya itu yang mikir keadaan masyarakat, problem masyarakat. Sekarang ini masjid tidak ada imam masjid, ada pengurus masjidnya, ada imam sholatnya, tapi belum ada imam masjidnya. Berarti imam masjid itu berbeda dengan imam sholat? Oh, sangat berbeda. Imam sholat itu imam sugro, imam kecil. Imam masjid itu imam kubro, imam besar. Yang sama nggak dengan imam dengan ketua takmir? Berbeda. Ya, kalau ketua takmir belum tentu dia memiliki kapasitas dan mendapat trust, kepercayaan dari publik untuk bisa melakukan hal-hal seperti itu. Ya, karena kalau ketua ini bisa saja karena formal dipilih, tapi dia tidak punya kapasitas untuk melakukan itu, ya, gitu. Ya. Karena di masjid itu sering problem pertamanya adalah otoritas. Ketua takmirnya tidak penuh otoritasnya, mau melakukan ini ditentang oleh pengurus yang lain. Oh ini tidak setuju, karena dia tidak punya otoritas. Otoritas itu bisa otoritas keilmuannya, bahwa pikiran, pendapatnya itu bisa diterima oleh masyarakat. Otoritas, kredibilitas karena pemikiran dan gagasannya itu tidak ada kaitan dengan kepentingannya, ya. Jadi kalau misalnya kita punya program tadi perbaikan rumah jamaah, talangan pembelian rumah, saya dan keluarga saya tidak boleh menikmati program itu. Ini dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah itu mengharamkan keluarga sampai keturunannya menerima infak, zakat, dan sedekah. Itu integritas. Sebab kalau nanti keturunannya boleh menerima zakat, infak, sedekah, orang akan mengatakan, oh pantas saja itu membuat aturan untuk kepentingan keturunannya, akan begitu. Ya, jadi ketika seseorang itu memimpin, tidak boleh kebijakan itu dinikmati oleh diri dan keluarganya. Dia betul-betul memikirkan jamaahnya. Nah, maka imam masjid itu memang harus sudah selesai dari urusan dan persoalan dirinya sendiri. Tidak boleh kemudian memanfaatkan kewenangannya itu untuk kepentingannya. Nah itu baru masyarakat akan percaya gitu ya. Nah, jadi mulai ketika ada imam masjid menginisiasi itu dimulai dari dirinya sendiri. Misalnya ketika tahun 2000 kita mulai mengajak warga untuk sholat berjamaah ke masjid supaya seneng
Ya udah subuh kita sediakan kopi susu dan snack. Tapi kalau ini dirapatkan di masjid, saya yakin tidak akan jalan karena banyak pengurus yang nggak setuju. Kenapa? Karena sebagian besar pengurus masjid itu kikir dan miskin. Jadi pikirannya, wah nanti uang masjid habis hanya untuk minum-minum, kan gitu. Ya kita mulai dari kita sendiri, gitu loh. Kita nyuguh bismillah, nyuguh yang jamaah subuh ke masjid. Nanti ada orang yang akan terpanggil, Pak, niki kok saben esuk wonten unjukan. Saking pundi danane? Oh, dari sini. Oh, nggih, kula nggih melu. Nanti akan diikuti. Tapi kalau ini dirapatkan, saya yakin tidak bisa jalan. Ya, karena sebagian besar pengurus masjid itu kikir. Otaknya itu tak kikir. Makanya misalnya karpet masjid aja baru terus ada tulisan dilarang makan minum di dalam masjid. Ini otak orang miskin. Bukan miskin, otaknya yang miskin. Ngapa? Ndak cepat reget mungkin. Nah, gitu. Tapi kalau kita balik ndak dan minum. Nanti nek tumpah alhamdulillah ganti sing luwih anyar, sing luwih apik. Nah, itu cara berpikirnya harus begitu. Nanti sumbangkan ke masjid yang lain yang sudah kena tumpahan ini. Ya. Tapi orang-orang yang miskin otaknya tidak akan berpikir begitu. Makanya orang miskin ngurusi masjid, takut listriknya boros, terus dipateni, wedi ndak reget, kunci lawangi, kan gitu. Itu bukti bahwa pengurus masjid itu otaknya otak orang miskin dan kikir. Itu contoh paling sederhana, ya. Gitu. Kalau panjenengan lewat jalan Jogokarian, ya sebelum suruk lampu sampai panjang jalan itu lampu dari masjid. Yang bayar masjid tidak dimatikan, tidak boleh dimatikan sebelum suruk. Ternyata ya orang senang kalau masjidnya padang, terbuka, ya, gitu. Maka orang senang singgah, mampir. Tapi kalau masjid habis sudah dikunci, lampu mati, ya siapa senang tempat yang gelap kecuali setan, ya. Makanya orang mau ke masjid takut, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kalau masjid itu malam hari lampunya gelap, pintu dikunci, berarti jamaahnya hanya jamaah lokal saja. Jamaah lokal itu berangkat tergesa-gesa dan lagi nganggo sarung, kesusu, sarungnya rano sae, maka kalau ke masjid rasangu, ya toh. Maka kotak infaknya sepi isinya, kan gitu, ya. Jadi kalau orang lewat mampir WC Padang, masjidnya aku tak mampir sholat sisan lah sambil numpang ke belakang rung sholat isya. Sering itu malam hari itu pegawai-pegawai toko di Malioboro itu rumahnya yang sandaan, sanden sana kan, waktu rame Suklitih itu takut pulang, padahal lembur gitu. Nah, ke Jogokarian, Pak, kami boleh numpang bermalam karena tadi lembur nih, saat terlalu malam nggak berani pulang, nggak ada yang jemput. Monggo silahkan. Kita sediakan, kalau putri ada tempatnya sendiri untuk menginap. Ya, parkir motornya bukan hanya aman, tapi ada garansi kalau di Jogokarian itu sendal, sepatu, sepeda motor hilang di masjid diganti baru dengan merek dan tipe yang sama. Ya. Nah, maka mereka yang terlayani itu infaknya banyak. Maka tahun 2003 itu infak masjid itu baru 43.200.000 setahun. Ya, sekarang sudah bisa 12 miliar satu tahun. Ya, gitu. Nah, infak masjid kita gunakan untuk pemberdayaan. Jadi siapa mau jualan apa, butuh modal berapa, dimodali dari masjid. Yang nggak punya tempat, jualannya disediakan di depan masjid. Apa? Dulu tahun 2003 itu muzaki kita hanya 19 orang. Yang bayar zakat itu hanya 19 orang, zakat mal hanya 5 juta satu tahun. Sekarang ini kita yang bayar zakat 659 orang, zakat malnya 3,2 miliar. Dan itu 80% dulu mustahik. Dulu penerima zakat, sekarang sudah membayar zakat. Nah, mulai dari mana tadi? Ayo dibangun jamaah masjid, saling kenal, saling tahu problemnya apa,
ada yang memikirkan, ada yang mengkoordinasikan bagaimana kehidupan untuk saling tolong-menolong, memikirkan. Maka kita lihat banyak lansia-lansia kita ini yang bukan PNS, bukan ini, tidak punya pensiun. Mungkin dia berat kalau ikut anaknya, menjadi beban anaknya, karena belum tentu anaknya merasa enak atau merasa ringan, bertambah bebannya. Nah, maka kita memikirkan bagaimana lansia ini nanti dapat pensiun dari masjid. Maka kita berpikir bagaimana masjid punya pemasukan yang bisa memberikan, itu namanya imam masjid. Nah, imam sholat ora tau mikir ngono kuwi, jenenge imam sholat. Ya, wis rampung mimpin sholat ya wis, itu namanya imam sholat, bukan imam masjid. Jadi dimulai dari membangun jamaah masjid dan adanya imam masjid. Imam masjid itu mediator. Ada problem. Maka Masjid Jogaran itu dikenal saldo nol tuh karena 2003 itu ada satu peristiwa yang menjadi viral waktu itu. Jadi bendahara takmir namanya sekarang almarhum Mas Suharyanto itu lapor, Pak Ustadz, ini tadi ada yang ke rumah apa Mas, bapaknya itu sudah 2 bulan atau hampir 3 bulan di rumah sakit, operasi berapa kali, ini mau pulang harus bayar banyak, 43 juta, nggak ada uang, mereka keluarga tidak mampu, mau pinjam uang untuk bayar biaya rumah sakit. Berapa? 43 juta Pak. Oh ya sebentar, kas kita berapa? Udah 48 juta Pak. Ya udah, jangan dipinjamkan, kasihkan aja yang 43. Jangan dipinjam, kasihkan aja untuk menolong keluarga itu supaya segera orang tuanya pulang dari rumah. Terus saldonya berapa? 5 Pak. Serahkan sekalian biar nanti untuk wirawiri kalau rawat inap. Saldo kita 0 loh Pak. Tidak apa-apa. Nah ternyata Ustadz ini cerita ke teman-teman pengurus yang lain dan jamaah yang lain. Timbullah reaksi. Reaksi yang utama itu ada namanya Pak Haji Muhammad Hamid datang. Pak Ustadz, kas kita 0 ya? Iya. Untuk bantu itu, ya. Udah tak ijolinya, ini 50 juta lah tambah. Ada Pak Irham. Pak kasih kosong toh? Nggih, niki kalau ijoli 50 ya. Jadi hari itu kita mengeluarkan 48 juta, masuk 150 juta. Nah, disinilah pentingnya ayat tadi kita pahami. Yang bisa memakmurkan masjid itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hitung-hitungannya itu dengan matematika manusia. Iya. Kalau orang tidak iman bahwa Allah itu ada, Allah itu maha baik, Allah maha pemberi, tidak bisa kita begitu, ya. Wah, mungkin pas jatah bayar listrik masjid nggak punya uang. Ada uang kita itu di saku para jamaah itu banyak kok. Bodoh sekali kalau infak jamaah itu kita simpen di bank. Uang mereka itu mau segera jadi amal. Kalau disimpan di bank biar disimpan di kantong mereka masing-masing. Itu loh. Nah, jadi maka sangat fenomenal peristiwa ini sehingga muncullah istilah masjid dengan saldo 0, artinya kan gitu. Jadi dinolkan itu apa? Untuk menyelesaikan masalah umat, ya. Nah, wani pora. Nah ini yang menjadi persoalan. Kalau kikir cara berpikirnya mesti rawani.